Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Dr. Adi Mansar, SHM dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan pidana. Video ini sebagai pernyataan diri dosen tentang unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2022 dengan mempergunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Salah satu mata kuliah yang saya ampu, yang saya asuh pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah mata kuliah pendidikan anti korupsi, di mana mata kuliah pendidikan anti korupsi ini salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan pada Fakultas Hukum, khususnya anak semester 6. Mata kuliah pendidikan anti korupsi ini diharapkan ada capaian atau luaran bagi mahasiswa, salah satunya mahasiswa tersebut menunjukkan sikap bertanggung jawab dan kerjasama dalam memberantas korupsi. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Yang ketiga, menggambarkan beberapa strategi pencegahan korupsi. Kemudian yang keempat, mampu membedakan beberapa jenis korupsi dan faktor penyebab korupsi, serta mampu mengaktualisasikan nilai prinsip anti korupsi. Juga mampu menguasai teori konsep korupsi dan membangun karakter anti korupsi. Selanjutnya, memahami tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan korupsi. Juga memahami kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi. Yang terakhir yang kita harapkan, menguasai pengetahuan tentang isu-isu korupsi masa kini, berpikir kreatif, inovatif tentang peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Dari uraian yang di atas, maka seluruh materi-materi itu akan diuraikan dalam perkuliahan, di mana 16 kali pertemuan. Di dalamnya sudah termasuk 1 mid semester, yang kedua ujian akhir semester, sehingga tinggal 14 kali pertemuan diurai di dalam beberapa pokok bahasa. Salah satu diantaranya adalah pendahuluan, dimulai dengan adanya kontrak kuliah. Di sana ada penjelasan tentang RPS dan kemudian dilanjutkan dengan metode tanya jawab. Juga selanjutnya di pertemuan kedua, di situ dilanjutkan dengan pengertian korupsi, arti korupsi, korupsi menurut pandangan para ahli. Nah, di sini akan ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa, berdiskusi, tanya jawab. Demikian juga masuk pada materi yang ketiga. Sini disebutkan bahwa korupsi dalam berbagai perspektif politik, hukum, budaya, agama, dan sosial. Ini akan menjelaskan kepada mahasiswa tentang perspektif politik, hukum, budaya, dan sosial, serta pengaruh politik, hukum, budaya, dan sosial terhadap pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Nah, setelah itu tentu poin yang keempat, di pembelajaran yang keempat, yang dibahas tentang ciri-ciri, bentuk, dan jenis korupsi. Ini akan membahas lebih rinci tentang berbagai macam ciri-ciri dan bentuk serta jenis-jenis korupsi sebagaimana yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, dan juga ada perkembangan-perkembangan yang ada di proses penegakan hukum kita hari ini. Yang kelima, penyebab korupsi. Bahwa penyebab korupsi ini harus betul-betul jelas disampaikan kepada mahasiswa, baik tentang macam-macam penyebab korupsi dan kemudian teori-teori tentang penyebab korupsi.
Karena di samping penyebab korupsi dan teori-teori tentang penyebab korupsi ini akan sangat berguna bagi menambah pengetahuan mahasiswa terkait dengan adanya proses kerjasama antara negara-negara yang bertetangga, antara Indonesia misalnya, Malaysia, Indonesia, Singapura. Nah, ini akan membuka ruang diskusi juga bagi mahasiswa bagaimana proses penegakan hukum korupsi di Indonesia akan bisa dibahas seluas-luasnya. Yang keenam adalah dampak masif korupsi, di mana secara filosofi dampak masif korupsi ini untuk meningkatkan minat mahasiswa untuk memerangi korupsi, sehingga materi berikutnya di sini akan ada macam-macam dampak korupsi seperti berdampak terhadap ekonomi, sosial, kemiskinan, politik, dan hukum. Demikian juga korupsi menghambat jalannya pemerintahan dan menghambat jalannya pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Di perkuliahan yang berikutnya, di perkuliahan yang ketujuh, di sini membahas tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi. Sub pokok bahasannya menanamkan nilai-nilai dan prinsip anti korupsi, di mana diharapkan seluruh masyarakat Indonesia, terutama mahasiswa, akan menularkan prinsip-prinsip anti korupsi setelah mereka mendapatkan teori dan informasi serta bahan-bahan yang berkaitan dengan anti korupsi. Pasca mid semester akan ada materi yang ke-8 tentang sejarah korupsi di Indonesia, di mana ini berbicara tentang sejarah mulai dari pra kemerdekaan sampai dengan sekarang, di mana ada beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, dan kemudian sampai kepada Orde Reformasi. Yang ke-9 tentang strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Di sini akan ada sub pokok bahasan tentang berbagai strategi dan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia. Berikutnya, gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi yang kerjasama dengan internasional ini sub pokok bahasannya adalah gerakan kerjasama antar negara dalam mencegah korupsi, dan kemudian pemerintah dalam hal ini seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, non-government organization atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang anti korupsi, bagaimana mengupayakan ada langkah-langkah untuk diperoleh pencegahan anti korupsi. Di pertemuan ke-12 ada materi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini kembali akan membahas tentang sub pokok bahasan tentang hukuman yang tepat bagi para koruptor, dan kemudian penegak hukum harus tegas memproses kasus-kasus koruptor, dan juga perkembangan bagaimana misalnya politik hukum tentang korupsi, adanya pemiskinan koruptor, dan seterusnya. Di pertemuan yang ke-13 di sini peran mahasiswa dalam mencegah atau pencegahan korupsi di lingkungan kampus. Ini untuk meningkatkan minat mahasiswa mulai dari lingkungan sendiri, di mana pokok bahasannya peran mahasiswa secara moral, etika, sosial, budaya, agama dalam pencegahan korupsi di lingkungan kampus. Nah, yang terakhir adalah peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi di luar kampus, artinya di tengah-tengah masyarakat yang saat ini kita lihat juga ada gerakan-gerakan yang sudah dilakukan kelompok-kelompok mahasiswa anti korupsi. Dari 14 pokok bahasan dan kemudian sub pokok bahasan yang sudah kami sampaikan tadi, saya sebelum sebagai dosen pengasuh mata kuliah pendidikan anti korupsi, pada tahun 2017 saya pernah
ditugaskan untuk mengikuti satu diklat pendidikan anti korupsi yang dibuat oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Angkatan Kedua. Pelaksanaannya pada saat itu dilaksanakan di Provinsi Banda Aceh, yang pesertanya dari seluruh Sumatera. Yang paling dominan itu Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, di mana pada diklat tersebut yang dilaksanakan sekitar 50 jam atau JM. Nah, itu melahirkan beberapa kesepakatan-kesepakatan, termasuk kami pengasuh mata kuliah pendidikan anti korupsi menerbitkan satu buku yang kami pergunakan hingga saat ini sebagai rujukan atau bahan bacaan pada saat mengajar mata kuliah pendidikan anti korupsi. Selain sebagai penulis, saya juga sebagai penyunting di dalam buku ini, mana buku ini pengantarnya disampaikan oleh Dr. Ramlan SHMH. Beliau ini adalah seorang aparat kepolisian berpangkat Kombes, bertugas di Polda Sumatera Utara, Reserse Kriminal Khusus, yang menyangkut urusan-urusan korupsi, dan juga dibantu oleh Dr. Darwin Sahmidin SHMS. Beliau ini berpengalaman di bidang inspektorat, karena beliau ini adalah seorang inspektorat di pemerintahan Provinsi Aceh. Ya, saya sampaikan di mana buku yang kami buat ini diterbitkan oleh Pustaka Prima dengan ISBN, dan di mana buku ini sudah dibuat hakinya, dan haki buku ini tercatat pada tahun 2017 dengan nomor EC 002017055552 tanggal 16 November 2017 atas nama Adi Mansar, alamat Jalan Duku, Perumahan Ben Hill, Percut Setuan, Deli Serdang. Nah, ini haki yang sudah kami buat, dan kemudian buku ini dipakai di mahasiswa semester 6 dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi. Dari bahan perkuliahan yang sudah saya utarakan di awal tadi, berikut ini saya akan tampilkan cuplikan mengajar dengan cara daring melalui Zoom di beberapa kelas yang saya asuh dengan cara ceramah, brainstorming, dan juga small group discuss. Oke, baik. Saudara-saudara sekalian, kelas 6C1 mata kuliah pendidikan anti korupsi pasca mid semester, kali ini kita kembali berdiskusi memperdalam materi kita pendidikan anti korupsi. Hari ini kita membahas tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi, sebagaimana sejak awal perkuliahan sampai dengan mid semester kemarin kita sudah membahas beberapa pokok bahasan, 7 pokok bahasan, dan ini pokok bahasan kita yang akan kita kembali sedikit evaluasi dulu, baru kemudian nanti kita lanjutkan. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat selalu. Dalam perkuliahan daring hari ini kita kembali akan
melanjutkan pokok-pokok bahasan kita tentang pendidikan anti korupsi, di mana kita ketahui salah satu akibat dari korupsi akan lahir satu kemiskinan, dan kemudian pembangunan bisa lambat, dan juga negara bisa bangkrut. Maka untuk diskusi kita akan membahas lebih fokus sikap kita terhadap koruptor dan juga sikap kita terhadap mantan koruptor. Tentu regulasi yang sudah dibuat oleh negara dan kemudian keputusan-keputusan yang sudah banyak dibuat oleh pengadilan dan juga sikap-sikap pemangku kepentingan bahwa koruptor itu satu dimiskinkan, yang kedua tidak diberi ruang begitu besar untuk beraktivitas yang berkaitan dengan negara. Tetapi justru bagi mantan koruptor perlu juga dalam pendidikan anti korupsi ini sedikit kita bahas. Kenapa? Karena kita harus memberikan ruang untuk bertaubat. Apapun namanya, dia adalah warga negara. Dia mempunyai kesempatan untuk bertobat. Dan kemudian kita akan memberikan kesempatan untuk berusaha dengan baik, dengan menyadari bahwa masyarakat telah memaafkan si pelaku koruptor. Saudara-saudara sekalian, pada perkuliahan sebelumnya kita sering mendengar dan juga sudah menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan koruptor. Ternyata itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan dan kemudian beberapa istilah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Misalnya ada uang tip dalam bentuk budaya amplop, dan kemudian ada angpau pada etnis tertentu di warga negara kita. Ada uang administrasi oleh aparat agar urusan bisa dipercepat. Ada uang diam, misalnya kalau ada anggota DPR yang melakukan perbuatan korupsi. Dan kemudian ada uang bensin, ini ceritanya kalau mau akrab, mau bergerak, mau buat sesuatu, selalu ada istilah uang bensin. Namun kemudian di satu sisi ada juga yang menyebutkan uang pelicin. Untuk mempermudah urusan, selalu ada uang pelicin. Kalau ada keputusan, ada yang namanya uang ketok, bagi yang mengusulkan anggaran. Dan bagi masyarakat yang kebanyakan, ada istilah uang kopi, hubungan pribadi dan bisnis. Kalau ada kontrak, ada yang disebut dengan uang pangkal. Dan kemudian yang sangat memasyarakat ada sebutan uang rokok. Ini setelah ada pekerjaan. Ada uang damai yang berupa ganti rugi, dan kemudian uang di bawah meja. Ini sama-sama mengerti. Kemudian ada istilahnya tahu sama tahu, pengertian yang tidak dipaksa. Ada uang lelah. Uang lelah ini bagi yang punya pekerjaan dalam jabatan. Dan kemudian ada uang kuping, saksi atau orang yang bersubahat dalam membuat satu perbuatan-perbuatan yang berbau dengan korupsi. Saudara, kita ketahui bahwa korupsi itu kerugiannya di atas 10 juta ke atas. Dan kemudian kalau tidak, apa namanya? Nah, maka di satu sisi orang menyebutkan ada istilah gratifikasi, ada juga batas minimalnya. Minimal gratifikasi itu 10 juta ke atas. Bagi yang kita sebutkan tadi mulai nomor 1 sampai nomor 15, dikhawatirkan itu tidak sampai dengan batas minimal apa yang disebut dengan korupsi. Maka kemudian lantas hal-hal yang seperti ini juga tidak akan hilang dari apa yang disebut dengan kaitannya korupsi. Karena di situ ada uang suap dan kemudian ada uang sogok. Maka kalau jumlahnya di bawah 10 juta, agak berbeda peristilahannya dari korupsi. Nah, ini mungkin nanti kita akan berdiskusi tentang istilah-istilah korupsi ini.
Istilah korupsi di beberapa daerah, kalau di Sumatera Utara seperti di daerah kita, ini pakai bahasa daerah malahan sebutan. Ada disebutkan hepeng par kopi, ada hepeng par sigaret, ini rokok berarti, yang di atas kopi, yang di bawah rokok, dan kemudian ada hepeng par uang antara, dan kemudian ada hepeng hamuliat. Nah, ini dia uang terima kasih, uang siram, pago-pago, silua, segala macam. Nah, istilah-istilah ini bisa kita perdalam pada sore hari ini. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian bisa membantu dari sisi istilah-istilah yang banyak bertebaran di tengah-tengah masyarakat. Nah, hal-hal yang seperti ini sudah menggambarkan bagi kita bahwa ada uang bisa dekat, kalau sudah dekat bisa jadi saudara. Inilah salah satu ciri bahwa di Indonesia sulit kita menghilangkan istilah-istilah itu. Tapi semua istilah itu, saudara-saudara sekalian, sudah direduksi di dalam peraturan perundang-undangan, di mana mulai dari tahun 46 di Undang-Undang Nomor 1 yang disebut dengan KUH Pidana, di sana sudah ada sebutan salah satunya suap. Sampai misalnya hari ini di Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara ada sebutan hal-hal yang tidak boleh diterima yang bukan hak. Malah di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 3199 ada 30 macam istilah korupsi. Dari 30 macam istilah korupsi itu di breakdown menjadi 7 bagian. Di situ salah satunya merugikan keuangan negara, memberi kesempatan kepada orang lain, melawan hukum, memperkaya diri sendiri, dan seterusnya. Itu yang kita lihat yang sangat populer, dan kemudian kita berharap pada siang hari yang berbahagia ini ada interaksi dari saudara-saudara sekalian di kelas C1 semester 6 khusus untuk tindak pidana korupsi atau pendidikan anti korupsi pada hari yang berbahagia ini. Penutup, kita katakan bahwa tidak ada satu peraturan berhasil mencapai tujuan bila penguasa tidak memberi contoh. Jadi soko gurunya itu ya harus pemimpin tertinggi. Kalau pemimpin tertingginya memberikan gambaran, nah ini kira-kira satu strategi. Yang kedua, penguasa yang dapat dijadikan teladan akan mengurangi sifat serakah masyarakat. Karena masyarakat malu, takut dengan tokoh yang dia anut. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang peduli dengan anti korupsi. Saya yakin kita semua ini adalah bagian dari kelompok-kelompok itu, dan saya berharap nanti perkuliahan ini saudara-saudara sekalian kembali akan melahirkan sebuah gerakan anti korupsi. Artinya akan muncul satu grup diskusi atau juga organisasi-organisasi kecil yang sifatnya lahir dari mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan mahasiswa anti korupsi. Mungkin ini yang bisa sebagai pembuka diskusi pada hari yang berbahagia ini. Silakan saudara-saudara sekalian yang ingin memberi pendapat, yang ingin memberi masukan, atau yang ingin memberi tanggapan berkaitan dengan pendidikan anti korupsi kita pada semester ini. Silakan saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya atau ingin menanggapi, karena memang dari istilah-istilah juga tadi sudah kita katakan. Ada gratifikasi, suap, penggelapan, dan kemudian perbuatan curang atau bentrok. Silakan, saudara-saudara sekalian, saya tunggu masukan sama pendapatnya. Pak. Ya, silakan. Hari Pak. Ya, silakan. Di tempat kami Pak, itu ada beberapa istilah, tapi masuk dalam kategori korupsi atau enggak? Misalnya seperti ini Pak, belahlah gitu kan, belahlah. Jadi, itu supaya ada penghasilan atau hasil kerja yang diperoleh oleh rekan kawan, itu minta belah gitu, belahlah gitu. Atau misal ini uang bensin gitu misalnya, bensin aja gitu. Itu bagaimana itu Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, uniknya
istilah-istilah itu semakin membiasakan orang untuk melakukan tindakan-tindakan di luar dari koridor hukum. Misalnya ada titipan. Misalnya ada titipan nilainya 10. Dan kemudian dia mengatakan, dia sudah titipan itu kita belah saja. Dibelah dua, misalnya 50, 50. 50 diserahkan, 50 diasingkan. Konteks mengasingkan itu sebetulnya kan mengurangi jumlah. Nah, dengan tindakan mengurangi jumlah itu sebenarnya sudah merugikan satu pihak. Katakanlah misalnya negara. Dalam hal ini ada pembangunan misalnya satu pembangunan fisik berupa jembatan. Jembatan misalnya nilainya 11 miliar. Kalau dibangunkan nilai 11 miliar, dikurangi dengan keuntungan 15% yang boleh diambil berdasarkan Perpres, maka mungkin 13,5 miliar itu wajib dibangunkan. Kalau misalnya pembangunan uang 13,5 miliar itu dibangunkan, bisa jadi kualitas pembangunannya itu kelas 1. Kalau kualitas 1, katakan dia tahan 20 tahun, atau malah 100 tahun. Namun, ada orang berpendapat bagaimana kalau hanya kita bangunkan misalnya 7 atau 8 miliar saja. Kita belah biayanya, agar besar dapat keuntungannya. Tetapi, daya tahan dari bangunan itu tidak sampai misalnya 10 tahun. Karena diprediksi di Republik ini, sesuai dengan konstitusi, pemerintah pun hanya berumur paling lama 10 tahun untuk memerintah. Selama proses pemerintahannya, bangunan itu bisa diprediksi tidak akan mengalami korosi, rusak, hancur, dan segala macam. Tetapi, itu salah satu bentuk perbuatan korupsi. Nah, di satu sisi, ada orang yang ikut terlibat. Kalau dalam hukum pidana namanya ada pelaku, ada plegen. Ada yang membantu melakukan, namanya dun plegen. Ada orang yang turut serta, itu namanya medeflecting. Ada with locker, atau ada yang membujuk melakukan. Atau orang yang mendengar ada satu peristiwa itu. Dia bilang, saya dapat sedikit pun jadilah. Pertanyaannya, kalau terjadi satu proses pencucian uang, yang dapat sedikit jadilah itu, apakah itu uang bensin, apakah itu uang dengar, apakah itu uang takut, apakah itu uang berkemas atau uang pindah misalnya, itu semua masuk dalam kajian korupsi. Hanya saja nanti predikat crime-nya itu berbeda. Dia tidak pada korupsi pada porsi induk, tetapi dia ada di hilir. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin pada kesempatan hari yang berbahagia ini, perkuliahan kita ini akan kita akhiri di sini, dan akan kita tutup. Sekali lagi, sebelum kita tutup perkuliahan ini, saya mohon kepada saudara-saudara sekalian yang masih bisa menghidupkan kamera, yang masih bisa beraktivitas semua pada kesempatan hari ini, kita akan ambil satu foto di sesi perkuliahan hari ini sebagai bagian dari penguatan absensi kita. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan saudara-saudara sekalian sudah hadir pada hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri dosen tentang unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT yang saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2022. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.